Karena kalau kita berbicara tentang berakar, bertumbuh, dan berbuah, itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Karena itu berbicara tentang bagaimana sih kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sih kita menghayati kehidupan kita, mau dibawa kemana ini kehidupan kita. Karena misalnya saja kalau kita baca Kolose pasal 2 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dibangun di atas Dia. Dia itu siapa? Dia itu adalah Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Artinya Kristus itu adalah role model kehidupan kita. Kita berakar di dalam Dia, kita dibangun di atas Dia, dan kita menuju ke arah Dia. Ini sesuatu yang sangat dalam. Apakah kehidupan saya mau menyerupai Kristus? Apakah saya mau mengikuti keteladanan Kristus dalam kehidupan yang masih Tuhan percayakan kita jalani? Sehingga ketika bicara berakar, bertumbuh, dan berbuah, itu berbicara tentang bagaimana Winda mau menyerupai Kristus. Bagaimana William mau menyerupai Kristus. Di dalam kehidupan ini kita adalah surat Kristus yang terbuka. Orang bisa lihat siapa yang kita percayai, siapa yang kita imani. Misalnya saja kalau kita juga baca Yohanes 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-18 dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Kita bertumbuh kemana? Bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus. Artinya ini sebuah proses yang panjang. Bagaimana kita semakin mengenal siapa Tuhan yang kita imani. Dalam proses kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan, Tuhan percayakan. Benar sekali. Nah pertanyaannya sekarang mungkin lebih bisa di dalam, kita lebih dalam. Bagaimana kita dapat bisa bertumbuh? Bagaimana kita dapat berakar? Bagaimana kita dapat berbuah? Karena temanya ada 3B, saya akan jawab dengan 3M. 3B dan 3M. 3M. Tambah menarik lagi nih Kak Fi. Tambah menarik ini. Iya. Ada Biasa kan saya taunya cuma biasanya kaum bukan ya pemuda-pemudi taunya cuma berakar, bertumbuh tapi lupa namanya berbuah gimana. Iya. Gimana tuh Kak? 3B terus 3M lagi. 3M lagi. Jika kita mau berakar, bertumbuh dan berbuah, tidak bisa tidak kita harus memiliki kerinduan akan Tuhan. Winda punya pacar enggak? Puji Enggak ya? Tuhan. Puji Tuhan ya. William sudah punya pacar? Puji Tuhan sama. Amin kan, mudah-mudahan ya. Iya. Tapi pernah merasakan jatuh cinta? Pernah. Pernah. Jatuh cinta, sakit hati, patah hati, galau, semua William udah rasakan. Sudah rasakan. Tapi sama juga sih saya. Terima kasih. Pernah enggak kalau sedang saat berjauhan merasakan yang namanya rindu? Pastilah. Setiap Pernah, ya? orang yang merasa berjauhan dengan orang yang disayang pasti merasa rindu. Demikian juga seorang yang mencintai Tuhan. Tidak bisa tidak dia harus memiliki kerinduan akan Tuhan. Harus memiliki kerinduan akan Tuhan. Sebab bagaimana mungkin kita katakan saya mau jadi pribadi yang berakar. Saya menjadi pribadi yang bertumbuh. Saya menjadi pribadi yang berbuah. Tetapi tidak memiliki kerinduan akan Tuhan. Tidak mungkin bisa. Harus memiliki kerinduan akan Tuhan. Kalau misalnya William rindu sama orang tua, rindu sama kekasih, apa yang William lakukan? Nelfon, Video call. video call Atau teleponan. Kalau kita rindu akan Tuhan gimana kira-kira Winda? Sih biasa rindu akan Tuhan berdoa sih. Berdoa. Membaca firman-Nya.
Ya, itu juga. Jadi bagaimana mungkin seseorang jika tidak memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam, melalui pembacaan firman Tuhan, melalui jam-jam khusus di mana dia setiap hari menyediakan waktu prioritas untuk Tuhan. Tuhan, ini waktuku bersamamu, alone with God. Bersama Tuhan. Harus punya. Seorang pemuda yang ingin berakar di dalam dia, bertumbuh di dalam dia, berbuah di dalam dia, demi kemuliaan hormat namanya. Tidak bisa tidak, harus bertekun di dalam pembacaan firman Tuhan. Harus memiliki waktu-waktu khusus bersama Tuhan. Jadi tidak mungkin, kalau saya biasanya ngajar anak sekolah minggu atau PT, tidak mungkin orang yang merindukan Tuhan, Alkitabnya itu masih lengket-lengket. Kalau dibuka kayak Alkitab masih baru. Tidak mungkin. Dia pasti sudah bergelut di dalamnya. Dia sudah pasti selalu memiliki waktu untuk semakin mencari siapa ya Tuhan Yesus itu. Makanya Yohanes katakan bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Tuhan bukan objek yang bisa dilihat. Tetapi dia bisa kita cari dalam kitab suci. Kitab suci ini adalah surat cintanya Tuhan. Surat cinta dari Tuhan. Jadi bagaimana mungkin kalau orang yang mau berakar, bertumbuh dan berbuah, dia tidak bergelut di dalam pembacaan firman Tuhan. Dia tidak bergelut di dalam waktu-waktu khusus bersama Tuhan. Jadi M yang pertama adalah harus memiliki kerinduan akan Tuhan. Dan kerinduan itu harus dipelihara setiap hari. Jangan sampai padam. Biarkan kerinduan itu terus menyala-nyala dalam hati kita. Tuhan, saya semakin ingin mengenalmu lebih dalam. Minta itu. Jangan sampai padam. Nah, itu M yang pertama. Memiliki kerinduan akan Tuhan.